sepatu murahan terus jebol itu ganti aja. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik saja. Di depan ini ada dua sepatu yang biasa saya pakai. Saya termasuk orang yang sebetulnya tidak begitu peduli dengan sepatu, hanya untuk karena aturannya kita misalnya bekerja ngantor itu harus pakai sepatu, makanya saya pakai sepatu. Ini sepatu sudah lama banget ini ya, mungkin ini sudah 8 tahunan ini. Ingat saya dulu beli ini waktu dunia Indonesia itu sedang ada wabah sepatu krok ya. Kalian ingat pasti merek Krok. Jadi ringan, terus lumayan kuat. Nah, saya nyari nih KW-nya. Bukan Krok, cuma dia bahannya sama dengan yang di merek Krok ya. Dipakai enak ini karena ringan banget. Terus ada ventilasinya juga di sini. Salah satu kelemahannya kalau menurut saya ini, saya nggak tahu karena bahannya atau apa. Ini cepat bau dipakai ini. Biasanya kalau saya pakai sepatu ini, misalnya kaos kaki lama nggak diganti, ekstrimnya misalnya sampai 1 minggu nggak ganti kaos kaki, ini masih oke ya. Kalau pakai ini sampai 1 minggu nggak ganti kaos kakinya, ini sudah bau banget. Padahal ini masih utuh semua ya, kecuali sobek di sininya. Nah, ini rencana nih mau saya jahit ini kapan-kapan ini. Lumayan masih bisa dipakai, cuma ini memang jarang saya pakai ya, karena ya aturan di kantor memang nggak begitu diperbolehkan ya menggunakan sepatu seperti ini. Kadang kalau saya pas goes ke kantor, goes pakai sepeda, biasanya pakai sepatu yang ini ya, lebih nyaman aja. Kalau yang ini lebih baru dari yang sepatu yang tadi. Ini mungkin 3 atau 4 tahun, cuma ini sudah bolong-bolong seperti ini. Kalau saya lihat sih ini cuma kulit sintetik mungkin ya. Awalnya saya nggak begitu suka, cuma lama-lama suka juga. Tresno Jalaran Seko Kulino ya, karena sering dipakai akhirnya saya suka. Sampai rencana mau saya perbaiki ini ya. Ini yang saya jahit atau diapain lah, yang penting bisa bener lagi. Soalnya lemnya ini, ternyata ini juga sudah mengelupas ya. Cuma ketika mau saya perbaiki, ternyata masalahnya tidak hanya di sini. Dia mulai pecah-pecah di bagian bawahnya ini ya. Ini pecah, terus yang ekstrim ini itu bolong ya. Lagi saya pakai tiba-tiba kena air itu merembes kakinya jadi basah. Saya lihat ternyata ini sudah bolong, dan ini saya lakban ini dalamnya untuk darurat aja biar bisa dipakai itu. Bahkan ini saya dibelikan oleh istri di kayaknya kredit ini ya. Dulu beli 150 atau 200, saya nggak begitu detail tanyanya ke istri, hanya pokoknya dibelikan terus sistem kredit 3 kali atau 4 kali bayar gitu. Lumayan sampai saya mau nyari lagi yang seperti ini ukuran 40 ya, nomornya 40. Cuma lama-lama ini juga memang melebar ya. Saya harus pakai kaos kaki yang tipenya tebel kalau pakai sepatu ini. Soalnya kalau pakai kaos kaki yang standar yang tipis, bisa ini ya, sangat lobok sekali kakinya. Bahkan pernah saya mau menendang sampah botol aqua, ketika ditendang malah sepatunya yang ikut terlempar ya, karena memang saking loboknya di kaki. Akhirnya kemarin nyari-nyari di online shop dapat sepatu ini guys, Pakalolo Boot. Saya sebetulnya baru pertama kali ini sih mau nyoba merek Pakalolo. Nah, ini dalamannya ini sudah saya buka sih, cuma belum pernah saya pakai ini. Mungkin Senin besok saya pakai. Saya termasuk nggak tahu asli apa enggak. Saya nyari di online shop, karena yang di online shop itu dia jual hanya satu merek Pakalolo, ya sudahlah. Saya anggap asli gitu aja. Masalah ini ternyata palsu ya, bodoh amat gitu ya. Dan agak kecewanya, ternyata ini saya pakai kekecilan ini guys. Ini ukurannya ini 40 ya.
40 sama dengan sepatu lama saya. Cuma kalau dilihat saya pakai itu kekecilan ya, ngepres banget, bahkan cenderung agak sakit kakinya. Nggak tahu kalau nanti setelah dipakai seminggu 2 minggu dia mengembang seperti ini. Kalau ini sih mengembangnya sudah parah ini ya. Kalau ini dulu waktu baru ini pas banget di kaki, ukuran 40. Jadi memang ternyata beda merek itu kadang satu ukuran size-nya sama, ukuran 40 atau 41, itu karena beda merek bisa jadi setelah dipakai itu berbeda ya. Saya seperti tadi saya katakan, saya lama-lama suka dengan sepatu yang seperti ini. Bahkan ketika mau saya beli yang baru ini, saya referensinya itu yang model seperti ini. Nah gitu ya, karena sudah lama dipakai itu lama-lama sudah mendarah daging, dan ketemunya yang saya cenderung milih yang model ini ya. Ini Pakalolo tipe N033 ya, ini N0333 ART, nggak tahu ini asisten rumah tangga atau apa. Bandrol harganya segini, cuma harga realnya nggak sampai segini ya, di bawahnya lah. Kalau Pakalolo sih dulu kalau di daerah saya biasanya cenderung di sendal ya. Dulu segmen orang-orang yang punya duit aja bisa beli Pakalolo karena memang harganya memang mahal lah menurut saya. Seperti tadi saya katakan, saya akhirnya nyari yang tipenya mirip dengan sepatu lama saya. Soalnya Pakalolo itu tipenya banyak banget. Kalau kalian nyari itu di online shop sepatu Pakalolo itu sampai bingung karena variannya banyak banget, model-modelnya banyak banget. Cuma karena dari awal saya sudah mau nyari yang seperti ini, udah ini yang mirip-mirip, saya ambil yang seperti ini. Kalau yang lama ini saya merek Cantona kalau nggak salah ya, merek Cantona. Ini orang jual yang ini direct selling, dia datang ke rumah-rumah, ke komplek, ke perkantoran untuk menawarkan sepatu, dan istri saya kena racun akhirnya membelikan ini karena tahu saya sepatunya itu nggak pernah ini ya, bener sepatu terakhir sebelum ini ya sepatunya saya ini, dan ini sudah rusak. Ini juga saya nggak bilang-bilang istri ini beli ini, katanya mau dibeliin tapi belum jadi, dan saya sudah beli sendiri. Ini kalau Pakalolo sih bahannya konon kulit asli ya. Nah, saya baca-baca ketika sepatu itu berbahan kulit, itu perawatannya juga berbeda dengan yang kulit sintetis. Kulit sintetis itu cenderung lebih mudah karena sintesis ya. Kalau yang kulit asli, dia musuh utamanya itu katanya kelembapan. Jadi kalau sering ditaruh di tempat-tempat yang lembab, itu nanti muncul jamur ya, cepat muncul jamur itu akhirnya akan merusak kulit sepatunya. Kemudian kalau dia terlalu sering kena matahari atau apalagi matahari langsung, itu juga bikin kulitnya cepat pecah-pecah. Kalau sampai pecah berarti merusak catnya, ini nanti juga jadi mengelupas. Jadi musuhnya itu banyak banget pantangannya, nggak boleh lembab, nggak boleh terlalu kena panas. Saya juga lagi belajar sih nanti cara merawatnya gimana, cara menyemirnya juga gimana biar awet aja ya. Nah, ini paket bawaannya hanya seperti ini, sepatu sepasang, kemudian gel silika standar ini ya. Nah, ini juga salah satu tipnya, kalau misalnya nanti sepatu kulit itu mau disimpan dalam waktu yang lama, ini jangan sampai hilang ya. Gel seperti ini bisa dimasukin ini, karena ini fungsinya katanya menyerap kelembaban ini ya. Jadi intinya berfungsi, inilah ada fungsinya. Jadi jangan sampai hilang, disimpan dulu ini silikanya. Dan dapat kayak sendok makan ini ya. Jadi ini sendok sepatu. Saya tadinya nggak tahu ini ada model sendok-sendok seperti ini, sampai suatu saat teman saya itu membelikan sendok sepatu untuk ayahnya. Jadi kalau orang-orang yang apa istilahnya, kalangan profesional yang sepatunya banyak, itu salah satu untuk menjaga sepatunya tidak rusak di bagian sininya, ini kasih sendok seperti ini ya. Ketika memakai ini taruh di sini, kemudian nanti tumit kita itu akan licin, ini gampang masuknya ke sini.
kita nanti praktekkan ya. Dan ini cukup enak ya, karena ini panjang sendoknya. Karena waktu saya lihat teman saya yang membelikan sendok sepatu itu ukurannya kecil segini nih. Cuma bahannya lebih bagus sih, bahan stainless itu ya. Kalau ini bahannya plastik, cuma ini panjang jadi agak enak ini megangnya. Warnanya kuning karena salah satu ciri khas Pakalolo itu di bawahnya pasti ada warna kuning seperti ini ya. Kadang model kotak seperti ini, kadang hanya bulatan warna kuning, cuma ada bagian kuning-kuningnya untuk Pakalolo boot. Satu lagi, sebelumnya waktu saya mau memperbaiki ini, saya cerita-cerita ke teman saya malah tidak merekomendasikannya. Udah nggak usah diperbaiki kalau sepatu nggak bagus, sepatu murahan itu nggak usah diperbaiki. Soalnya dia punya pengalaman pahit ketika sepatunya itu rusak. Kayaknya sih mereknya sama ya, merek Cantona kayak gini. Dia itu lihat tukang sol sepatu ya, tukang sol sepatu itu tukang memperbaiki sepatu, jalan di dekat rumah. Terus dia memanggil, niatnya sih untuk ini ya, biar kasihan juga, biar laris itu ya dagangannya dia itu dagangan jasa memperbaiki sepatu. Terus dia minta untuk disol sepatunya, dan apa yang terjadi, ternyata tanpa konfirmasi ke pemiliknya, oleh tukang sol sepatunya itu ininya, karet landasannya ini diganti, kemudian dijahit. Intinya habisnya itu banyak, itulah habisnya di luar dugaan. Padahal perkiraan dia paling nanti habis sekitar 10.000 atau 15.000 ya, karena hanya untuk menjahit yang misalnya kayak gini gitu ya. Ternyata oleh tukang sol sepatunya dengan idenya sendiri, malah ininya diganti dan habis 85.000. Padahal kalau sepatu yang harganya cuma 150 itu kan ya sayang ya, kalau kita nambah sedikit sudah dapat sepatu baru. Makanya dia bilang ke saya, udah nggak usah diperbaiki sepatu, kalau sepatu murahan terus jebol itu ganti aja. Ya itu sih preferensinya sendiri-sendiri, Anda bisa setuju atau tidak ya. Coba kita pakai ini, saya coba pakai kaos kaki yang model tipis aja ini, karena ini sudah agak sesak di kaki, makanya kaos kakinya harus yang tipis ini ya. Kita praktekkan menggunakan sendok sepatu ya. Jadi memang jadi mudah ya masuknya ya. Agak kekecilan sedikit sih, mudah-mudahan nanti ini melar dan jadi enak dipakai. Ya mudah-mudahan awet dipakai. Ini target saya minimal 5 tahun, syukur-syukur sampai 10 tahun nggak rusak. Lumayan kan kalau sampai 10 tahun, meskipun harganya agak mahal sedikit ya. Ini sih kalau ini kuat 3 tahun, asumsi saya ini Pakalolo 5 tahun kuat lah ya, 5 tahun, asal tadi perawatannya bener, tidak sering kena air, tidak kena matahari langsung. Mudah-mudahan awet. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk mendapatkan notif video menarik lainnya. Terima kasih, bye bye.